Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Belajar dengan doa yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya pertolongan-Mu menjadi bagian kami saat ini. Tatkala kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Roma pasal 15 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudaraku, mereka yang tidak mau menerima kebenaran Alkitab yang terang, jelas, dan tajam, senantiasa mencari cerita-cerita dongeng yang akan mendiamkan hati nurani. Semakin kurang rohani, kurang penyangkalan diri dan merendahkan doktrin-doktrin yang dikemukakan, semakin besar kesukaan dengan mana mereka diterima. Orang-orang ini merendahkan kuasa intelektual untuk memuaskan keinginan-keinginan daging mereka. Oleh karena kesombongannya, mereka tidak perlu menyelidiki Alkitab dengan jiwa yang menyesal dan doa yang sungguh-sungguh memohon tuntutan ilahi. Mereka tidak mempunyai perisai untuk menangkis penipuan. Iblis siap sedia memenuhi keinginan-keinginan hati dan menyembunyikan penipuannya itu di tempat kebenaran. Demikianlah caranya kepausan mendapat kekuasaannya atas pikiran-pikiran manusia, dan oleh penolakan kebenaran, sebab kebenaran itu melibatkan salib. Protestan pun menuruti jalan yang sama. Semua yang melakukan firman Allah mempelajari kenyamanan dan politik agar mereka tidak mempunyai perbedaan dengan dunia ini, akan dibiarkan menerima bidat atau ajaran yang sesat yang terkutuk gantinya kebenaran agama. Setiap bentuk kesalahan yang dapat dipikirkan akan diterima oleh mereka yang dengan sengaja menolak kebenaran. Ia yang memandang ngeri suatu penipuan akan dengan mudah menerima yang lain. Rasul Paulus berbicara mengenai sekelompok orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Menyatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. 2 Tesalonika 2 ayat 10-12. Dengan amaran seperti itu di hadapan kita perlu waspada mengenai doktrin-doktrin yang kita terima. Di antara yang paling ampuh dari agen-agen penipu besar itu ialah ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mujizat-mujizat palsu spiritisme. Dengan menyamar sebagai malaikat terang, ia menyebar jaringannya di tempat yang paling sedikit dicurigai. Seandainya saja orang mempelajari buku Allah dengan doa yang sungguh-sungguh agar mereka bisa mengerti, mereka tidak akan ditinggalkan di dalam kegelapan untuk menerima doktrin-doktrin palsu. Tetapi oleh karena mereka menolak kebenaran itu, mereka jatuh menjadi mangsa penipuan. Kesalahan berbahaya lainnya ialah doktrin yang menyangkal keilahian Kristus, yang mengatakan bahwa Dia tidak ada sebelum kedatangannya ke dunia ini. Teori ini diterima dengan senang oleh sekelompok orang yang mengatakan mereka percaya Alkitab, namun secara langsung bertentangan dengan pernyataan juru selamat yang paling jelas mengenai hubungannya dengan Bapa itu, mengenai tabiat ilahinya, dan mengenai praeksistensinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang istimewa di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk memahaminya. Tolonglah kami untuk kami boleh membuka hati kami untuk menerima teguran kebenaran firman ini, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau berkarya bagi-Mu hari ini. Engkau berkati kami, lindungi kami,
pagari kami dengan kuasa-Mu, agar kami selalu terhindar dari hal tidak kami inginkan, sakit penyakit, bahkan COVID-19 yang masih ada di atas muka bumi ini. Pertolongan-Mu menjadi bagian kami, kekuatan-Mu kami butuhkan, karena kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.